Baik, sahabat petani berjaya dimanapun Anda berada ya. Ini sekarang saya lagi di lahan. Ini proses pengolahan lahan sebelum tanam kentang. Tadi kita sudah aplikasi atau menaburkan pupuk kandang. Untuk lapisan kedua adalah kapur pertanian atau bisa dikenal dolomit. Terus ini saya sudah pegang, ini ada pupuk dasar untuk lapisan ketiga. Jadi saya mau mengaplikasikan untuk pupuk dasarnya. Jadi teman-teman nanti setelah itu masuk ke step atau ke langkah pencampuran. Kalau orang sini biasanya mengenal dengan istilah dikocrok. Nah, setelah dikocrok baru pembentukan bedeng secara utuh di lebar 1 meter. Baru setelah itu nanti kita aplikasi pencegah jamur patogen. Itu kita pakai produk Risolek dari TBM. Setelah step itu kita langsung tutup mulsa menggunakan mulsa hitam emas produk dari KTG Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Sahabat petani berjaya dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Umar Syahid, distributor yang peduli. Sahabat petani berjaya dimanapun berada, kali ini kita di segmen berbagi informasi ataupun sharing, yang mana kita akan menyajikan cara pengolahan lahan yang ada di dataran tinggi, tepatnya di Desa Batu Mirah, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Sahabat petani berjaya dimanapun berada, tadi sudah diawali oleh rekan kita, Mas Anas Dikia, selaku Market Development pupuk akasia. Kita tahu salah satu faktor penting keberhasilan daripada budidaya adalah lahan yang dipersiapkan dengan baik. Kali ini kita akan mencoba sharing, kali ini kita akan mencoba menginformasikan tata cara pengolahan lahan di Desa Batu Mirah, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, yang mana kita akan mencoba memenuhi kebutuhan-kebutuhan tanaman secara dini, yang mana semoga dengan adanya kita memperhatikan dari awal tanaman itu ditanam, hasilnya nanti akan jauh lebih baik dari yang mungkin sekedar memakai apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Sahabat petani berjaya dimanapun berada, kali ini kita dengan teman-teman petani yang melakukan pekerjaannya dengan manual, baik dari mencangkul maupun pembentukan bulutannya, dan yang dilakukan untuk
pemberian pupuk dasar. Yang pertama adalah pupuk kandang, yang mana pupuk kandang ini di daerah Batu Miras ini masih menjadi tradisi. Yang kedua, pemberian pupuk kapur pertanian atau orang sering sebut pupuk dolomit ataupun kapur dolomit. Yang ketiga, pemberian pupuk dasar, yang mana pupuk dasar ini salah satunya adalah produk dari akasia, yaitu pupuk karbon. Kenapa dikasih pupuk karbon? Kita tahu kesuburan dari tanah kita itu sangat masih memprihatinkan, sehingga harapannya dengan pemberian pupuk karbon ini bisa meningkatkan unsur hara dalam tanah itu semakin meningkat. Sahabat petani berjaya dimanapun berada, setelah selesai dilakukan pemberian pupuk dasar, baik dari pupuk kandang, kapur pertanian, dan juga pupuk-pupuk dasar yang lainnya, maka dilakukan secara manual pengolehan ataupun supaya bercampur dengan cara manual juga, atau yang teman-teman petani di sini katakan namanya pengecerukan. Kalau di wilayah lain mungkin pakai mesin, tapi di sini masih manual. Sahabat petani berjaya dimanapun berada, setelah tadi dilakukan pencampuran pupuk dasar, saatnya kita membentuk bedeng dengan jarak sekitar 50 sampai 1 meter tergantung dari tanamannya, dan akan dilakukan penutupan mulsa. Sahabat petani berjaya dimanapun berada, sebelum lahan ditutup dengan mulsa, akan dilakukan aplikasi Rizolek. Rizolek adalah salah satu produk dari Jepang atau yang kita kenal dengan perusahaan Sumitomo. Yang kita saat ini ketahui adalah bagaimana petani merasakan betapa tanaman baik di kentang, di tomat, di cabai, dan yang lainnya itu ketika sudah berbuah, ketika sudah menjelang panen, serangan jamurnya sangat luar biasa dahsyat. Maka dengan bantuan Rizolek ini kita mencoba mengantisipasi itu semua. Kenapa demikian? Karena dalam kandungan Rizolek itu ada untuk sasaran jamur. Yang pertama Fusarium sp, yang kedua Corticium salmonicolor, dan yang ketiga Phytophthora infestans, yang keempat Rhizoctonia solani, dan yang kelima Alternaria solani. Untuk aplikasi cukup 1 kali saja sebelum tanam, dan secara teori Rizolek ini menekan jamur-jamur ke bawah tanah, sehingga ketika tanaman yang bertumbuh itu jamur tersebut sudah tidak bisa berkembang dengan baik berkat dengan penanganan dari Rizolek. Untuk dosis 1 hektarnya di tanaman kentang cukup dengan 1 kilo Rizolek. Kalau kita mengacu kepada tanaman semangka, melon, cabai, tomat, itu cukup dengan 600 gram. Kalau di bawang merah 500 gram per hektar. Dan ingat teman-teman petani dimanapun berada, aplikasinya dilakukan sebelum tanam, atau lebih tepatnya sebelum tutup mulsa, aplikasi Rizolek sudah harus dilakukan. Sahabat petani berjaya dimanapun berada, setelah aplikasi Rizolek dilakukan dengan cara disemprotkan, tiba saatnya kita akan memasang mulsa.
kali ini kita juga menyajikan bahwa petani di daerah Bumi Jawa itu masih semuanya manual, bahkan dalam hal untuk pemasangan mulsa dilakukan oleh seorang saja. Dengan banyak akal, dengan banyak cara, beliau melakukannya dengan baik. Sahabat petani berjaya dimanapun berada, kita memakai mulsa dari merek KTG, yang mana untuk kali ini kita menyajikan dengan hitam-hitam. Pada umumnya mulsa berbagai merek termasuk KTG itu masih didominasi oleh hitam perak. Namun karena ini tanaman kentang, kita akan mencoba dengan yang warna hitam-hitam. Dari hasil studi banding ataupun studi tiru dari berbagai wilayah, di tanaman kentang untuk hitam-hitam itu cukup memberikan support tanamannya lebih baik. Maka untuk di daerah Bumi Jawa ini kita akan mencoba mencontohkan dengan mulsa yang hitam-hitam. Tentunya kelebihan dari mulsa KTG itu sendiri, selain dia ada penanda jarak, juga untuk ketahanannya bisa menjadi andalan petani semuanya. Sahabat petani berjaya dimanapun berada, demikian informasi yang bisa kami sajikan untuk informasi pengolahan lahan versi dari teman-teman petani tepatnya di Desa Batu Mirah, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Yang mana dengan adanya informasi tersebut tentunya akan menambah hasanah ataupun menambah wawasan redaksi dari teman-teman pertanian supaya kita dimanapun berada bisa mengkolaborasi, bisa menginspirasi, dan bisa memberikan contoh kepada generasi-generasi muda untuk mencintai pertanian. Dukung channel kami di YouTube Petani Berjaya Official. Kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa melalui channel tersebut. Dan untuk mengembangkan channel ini, tolong dibantu untuk subscribe, like, comment, and share. Dan tetap berjaya petani Indonesia, negara maju. Sampai jumpa kembali.